Hai guys, selamat datang di podcast My Talk. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang sering banget jadi perbincangan, khususnya di kala remaja atau mahasiswa, yaitu tentang psikologi belajar. Di sini kita ada dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Maya. Hai, Fitri, senang berbagi informasi di sini. Dan yang kedua ada seorang mahasiswa yaitu Syafira. Hai, Bu Fitri, senang kita bisa ngobrol di sini. Oke, kita mulai saja ya Bu Maya. Oke. Sebenarnya psikologi belajar itu apa sih? Dan kenapa penting untuk kita tahu? Jadi, psikologi belajar itu cabang psikologi mempelajari bagaimana manusia memperoleh, mengolah dan mengaplikasikan pengetahuan. Intinya, ini tentang memahami cara otak bekerja saat belajar. Penting banget karena dengan memahaminya kita bisa menemukan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing di sekolah dan individu. Jadi nggak ada cara belajar yang benar-benar cocok untuk semua orang. Tepat sekali, misalnya ada orang yang lebih mudah belajar dengan visual, sementara yang lain lebih suka mendengar. Tapi yang sering terlupakan, faktor seperti emosi, motivasi, dan juga lingkungan juga berpengaruh sangat besar. Cuma sih Bu, aku sendiri tuh orang yang suka belajar semalam sebelum ujian. Tapi setelah belajar psikologi belajar, aku sadar kalau itu nggak efektif untuk aku dan malah bikin stres. Wah, jadi kamu sekarang pakai metode apa Syafira? Iya, sekarang aku pakai metode stress repetition. Intinya aku belajar sedikit demi sedikit, tapi konsisten setiap hari. Aku juga aktif menguji diriku sendiri, makanya bukan cuma baca materi. Bagus sekali, Safira. Itu memang metode yang terbukti efektif dalam psikologi belajar. Spell repetition membantu memindahkan informasi dari ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Oke. Kalau soal kebiasaan buruk saat belajar, apa yang sering Ibu temui? Banyak siswa yang multitasking saat belajar, misalnya sambil main ponsel atau mendengarkan musik dengan lirik. Ini sebenarnya mengganggu konsentrasi dan menurunkan kualitas belajar. Selain itu, banyak yang belajar di saat kelelahan, padahal otak butuh istirahat untuk memproses informasi. Setuju banget, Bu. Aku dulu suka multitasking, tapi sekarang aku lebih fokus belajar dengan teknik Pomodoro. Jadi belajar selama 25 menit, istirahat 5 menit, itu bikin aku nggak gampang ngantuk. Wah, menarik banget. Tapi kadang kita juga susah buat belajar. Bu Maya, ada tips untuk meningkatkan motivasi belajar? Tentu, pertama tentukan tujuan yang jelas dan realistis. Kalau tujuan yang terlalu besar bisa bikin stres. Kedua, buat suasana belajar yang nyaman. Ketiga, beri penghargaan untuk diri sendiri setelah mencapai target kecil. Motivasi juga bisa datang dari memvisualisasikan kesuksesan yang ingin dicapai. Aku juga suka pakai cara memecah tugas besar dari bagian-bagian kecil. Rasanya lebih ringan dan nggak terlalu menakutkan sih. Wah, tips-tipsnya keren banget. Jadi kesimpulannya, setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Tapi penting untuk mencoba berbagai teknik agar tahu apa yang